fleksi. Jadi kita itu kan Ya kadang-kadang kita dapat dia anak yang begini nih, diginiin. Dia masuknya lebih itu ya. Kadang-kadang kita coba, Bu emang bisa Bu, gitu ya. Ya bisa, kita lihat aja, kita pantau aja. Ada desaturasi atau tidak. Kalau tidak ada desaturasi kan, ini bisa kita berikan posisi seperti ini karena itu tadi kan potensi masalah kedepannya untuk gerak dan fungsi kita ya. belum nggak tahu deh. Semi third position. Bener-bener maju dia. Ada di depan lah. Di bed. Ini posisi Ketutupan. biasanya bisa ya, ini di apa namanya, sampai di ikat ini ya. Oh kita gimana sih bayinya tadi saya coba fleksi kepalanya cok. Dirinya diganti gitu ya. Kan posisi bayi itu kan Posisi yang fleksi. Jadi semuanya kita fleksi kaki. Gile. Oh, bisa juga. Kan kamu bayi. Iya, kayak posisi dalam kandungan. Ini bisa ini yang di dalam. Ya kira-kira rapi lah ya. Ini belum pernah dipakai dan belum pernah dicuci. Jadinya Kaku. Kalau di sana dicuci dengan suhu tinggi ya, karena sterilisasi kan. Tapi jadi bulat kan, padahal baru sekali pakai. Ya gitu emang cara membersihkan. lagi waktu masa pandemi benar-benar cepet banget buluk sampai kita terima di apa namanya disumpah. Oke, ini bisa begini terus kemudian ini maksudnya sini ya. Ya ini kan kakinya tuh. Ini seperti ini kira-kira ya. Kalau dia mau miring, ini ya ini posisi miring. Jadi ya jangan tidak ekstensi ya, tapi minimal ya ini kesulitannya kalau dia pakai rakios karena dia harus mau ya. Nanti intervensinya salah satunya adalah masas kalau ya, karena dia biasanya selain otot-otot pernafasan dan pernafasan bantu ya, otot-otot terang dan otot-otot ekstensornya juga mengalami spastik gitu. Terus kemudian kalau dia tengkurap
harusnya dia ini fleksi, terus ini di gini lagi, ya. Ya harusnya dia di fleksi, bayi kan fleksi. Ini juga rapi ya makanya. Kalau mungkin usianya sudah mulai besar, dia sudah masuk usia 4 bulan ya, atau dia perlu pneumonia perbaikan, jadi supaya tidak terjadi lagi, biasanya posisinya sudah diposisikan di nak bule. Ini di perut belum ada tukang cukur ya. Udah di blessing. Pokoknya ini prinsipnya adalah dia tuh diposisikan supaya lebih tegak. Ini banyak ya, harusnya banyak. Tadi ada tuh, mestinya di foto aja ya. Mana ini? Aja ya gini ya. Nggak pernah sih pakai selimut kayak gini, karena selimut kayak gini kan debu ya nempel di sini ya. Dibikin kayak gini. Bikin segini. Kayaknya bisa ada ujungnya. Bikin segini, biar segini. Ada ujungnya. Biar bisa diikat. Aman, aman. Ceritanya dia nyender ya. Jadi nggak menegang seperti ini ya. Ibu, itu posisi kakinya lurus. Lurus. Oh lurus, nggak sila gitu. Berarti lurus Pokoknya ya? netral aja. Oh, Jadi nggak netral. dipaksa. Dilurusin gini ya. Nggak boleh dilurusin. Netral aja, berarti semi fleksi gitu kan? Lurus tapi semi fleksi lah. Iya, tapi ya gitulah. Ya, gitu kira-kira. Iya. Ada. Maksudnya Nah, berapa 2 jam. lama? Oh, 2 jam. Harusnya positioning kan 1 jam.
vita-vitanya masih bagus biasanya ya di apa namanya lama perawat Maksimal 2 jam ya. karena posisi ini kan bagus kalau dia kasih makan gitu ya. Oke, udah. Kalau kalian ke ruangan sedang di nest gitu ya, terus kamu kasih intervensi, massage atau apa gitu kan, balikin lagi nestnya, kamu tinggal pergi, kamu udah mulai perawat. Oh. Udah capek-capek rapiin lu berantakin Makanya lagi. perlunya kita Jadi, juga tahu dan bisa itu. harus bisa gitu ya masang ini. Oke, udah ya untuk ini namanya nest, jadi kayak sarang burung. Ya. Berarti ada 3 posisi ya Bu Ben? Rentang, miring, gebuk, sama Posisi sisi. Oke, kalau ditanya ya berarti bisa dipraktekin. Oke, ya. Silakan lanjut Bu Novi. Kalau untuk Ini nest ya, saya akan memperlihatkan apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Misalnya bayi prematur itu perlu masas ya. Bedanya dengan masas bayi apa gitu kan? Karena kita tidak melakukan masas bayi pada masas prematur. Ya kalau kamu yang lihat di YouTube apa gitu ya, itu masas bayi. Tapi masas yang prematur nggak kayak gitu, ya kan? Malah nggak boleh. Ya jadi tekniknya ini namanya Little Nancy guys. Ya, karena Nancy besar ada di sana. Big Nancy. Ini juga kalau ketemu bayi prematur pakai pampers, dia pampersnya kecil, ya. Pampers khusus newborn ya, newborn NB ya. Yang pertama diperhatikan adalah dia sensitif. Anak prematur tuh sensitif, hipersensitif ya. Jadi kalau di kelasnya kelas saya tadi bilang boleh nggak sih dimasas oral motor massage kalau pakai NGT, OGT gitu. Boleh, tapi kalau ditemukan hipersensitif daerah wajah ya kita tinggalin dulu, ya kan? Body partnya aja dulu. Terus apa sih yang bisa kita lakukan kalau kita perlu melakukan massage? Karena beberapa jurnal massage juga selain buat relaksasi juga untuk sirkulasi, menambah berat badan dengan rentang penelitian yang masih harus cukup banyak sampel ya, tapi paling tidak bahwa kebutuhan untuk menambah berat badan dengan massage itu logika berpikir dan fisiologinya adalah begitu kita massage sirkulasi bagus, dia lapar, dia haus, dia akan minum gitu kan, kemudian bisa diolah dan dia bisa jadi daging gitu ya. Gimana cara massage-nya? Biasakan kalau kita mau sentuh anak kita samakan dulu minimal suhunya dengan suhu badan anak ya. Dan ini nggak pakai cincin, harusnya nggak pakai cincin ya. Jangan deh kalian bilang pakai cincin boleh lagi. Nyentuh saya Bu Fani. Ya, jadi ini cara kita untuk menyamakan suhu gitu kan. Apalagi kalau kalian habis cuci tangan terus pegang bayi, nah itu bayinya kaget, dia responnya akan nggak bagus ya kalau untuk anak prematur sering-sering kaget gitu ya, untuk mengganggu perkembangan otak. Oke, biasanya minimal pakai pampers, tidak massage pakai baju, ya kan? Kalaupun dia harus massage dengan sesuatu, kita perlu waslap yang halus, ya kan? Sapu tangan kecil, jadi kita bisa nggak langsung pegang sebentar, habis itu kita lepas baru kita ini lagi. Caranya gimana? Ini nggak di bawah langsung begini ya, kan dingin ya. Di bayi prematur ya ada alasnya lah, ya. Pertama-tama nih fleksi kan? Ya, jangan biarkan dia tidak fleksi. Jangan dibiarkan dia terbuka. Kalau kamu perlu giniin dulu, giniin dulu. Ini diam. Ya. Kan? Ini begini dulu untuk
adaptasi, ya, bonding posisi kita sebutnya, ya. Kita seperti biasa kan gini, tapi ini sebenarnya kita squeezing, ya, kita squeezing, ya. Saya boleh kalau dia mencoba mau keluar tangannya, kamu boleh lepas satu, ya kan? Yang misalnya keluar ke sana, ya udah nggak apa-apa, kan? Ini diam, ya kan? Jangan pernah bikin begini. Mana dulu yang mau dimasas? Mau di bawah dulu atau di atas dulu? Boleh. Kalau dia lebih banyak kaget, kalau kita buka atas, di atas kita pegang dulu, ya kan? Ini di bawah. Kalau di bawah, kamu perlu dia pakai ini dulu, bukan baju ya. Ini kan yang dia pakai, apa namanya, bedong ini dia pakai terus kan? Jadi dia udah adaptasi dengan bedong, ya. Ini, ya kan? Terus kita buka. Kan kalau udah nih kelihatan kan nih, ya kan, saya lebih suka begini, jadi megang ini, ya. Seperti banyak rekomendasi lebih enak kita pegang, ini kan fleksi kan, ya kan, ya. Ini nggak boleh. Jangan kelitik-kelitikin ini ya. Kamu tau gak, kelitikin kayak gini sepele kan, tapi yang rusak sini, central nervous system, ya kan? Kamu dikelitikin marah nggak? Iya. Dia dikelitikin bukan cuma marah, dia bisa tidur, ya kan? Kalau bayi perlunya tidur nggak? Tidur ya. Kalau nggak bisa tidur, central nervous system terganggu, semua terganggu ya. Nih, dia sensitif, pakai ini dulu. Kita pakai WhatsApp halus ya. Ya. Squeezing, jadi bukan digini-giniin, bukan gini-gini. Yang seperti kamu tahu masas kan? Ya, jadi masasnya squeezing, memompa, ya, mompa, ya kan? Sama kiri kanan, ya kan? Terus boleh ini. Kalau dia udah terbiasa, dia akan bisa buka, ya kita juga akan biarkan dia buka. Tapi kalau dia masih kaget, satu dipegang. Selalu kayak gitu. Mana yang lebih banyak bergerak untuk abnormal posisi, kita akan tutup dulu. Ya kan? Baru ini. Ya kan? Sama, ini sampai di sini ya. Tapi nggak boleh panjang kukunya guys. Ya. Jadi kamu sampai ke ya, nah gini ya, sama sebelah sini ya kan. Ini area yang barangkali kalau masih pakai alat bantu disesuaikan aja ya kan. Paling tidak alat bantu yang terpasang kan sekitar sini atau ada infus ya kan, yang nanti kalian mungkin masih ketemu dengan yang memakai alat itu ya kan. Kalau dia masalah pernapasan kita sebenarnya udah yang bukuin kemarin ya. Tapi paling tidak yang tadi vibrasi, ya kan? Nanti ada videonya, ya kan? Kalau kita bekerja sama dengan perawat pada saat suction, ya, bersihan jalan nafas, kita bisa sampai kayak gini. Perawatnya dari sini, ya. Kita kasih vibrasi, ya kan? Dan dia kecil ya, jadi pegang begini juga dapat semua ya kan. Nah itu yang kita bisa lakukan ya. Terus apalagi masas tadi itu prinsipnya oral motor seperti yang digambar ada ya. Kalau kalian belum ada gambarnya, yang kalau di sini ada nggak Bu oral motor gambarnya? Ada ya. Ada ya. Kalau di sebelah ada orang motor. Tapi itu satu ingat ya, kalau dia hipersensitif sebaiknya tidak. Ya. Tidak dulu, ya kan? Body part first ya. Paling tidak kita nggak masas. Ini yang dilarang di Filipina. Ya. Filipina tidak menggunakan pacifier.
Dia kalau dokternya ngasih ini dia langsung dipecat dokternya. Oh, Itu waktu pelatihan kebetulan ada dokter dari Filipina. Kebetulan materi kita ada yang untuk perangsang stimulasi ya, kan menggunakan dot gitu kan. Ini dotnya juga spesifik, bukan dot yang ada di itu saya copot ya. Ini dot buat stimulasi kayak gini ya. Mereka nggak boleh ya, tapi di kita masih bisa ya. Ini jari kita kan nggak boleh masukin jari ke anak, ayo nggak boleh ya, jadi pakai itu ya. Jadi ini untuk ada kasa steril boleh ya Bu Bipin ya, ada kasa steril ya. Kalau ini pun dipakai, dia punya sendiri, nggak gantian sama orang lain ya kan. Ini punyanya sini, ini punya sini, ada namanya ya kan. Ini untuk latihan ya kan. Nah itu terapi wicara bisa mengerjakan, kita bisa mengerjakan ya kan, sampai dia belajar untuk muscle dari ininya bekerja ya. Bingung nggak Bu nanti kalau ada OGT? Ya kalau ada OGT kamu lihat aja ya kan. OGT itu kan juga segala yang masuk untuk melancarkan makanan kan, juga untuk menambah berat badan kan. Dia harus berat badannya harus naik gitu ya. Jadi ini boleh pakai ini atau kasa steril ya. Dan kalian tangannya harus steril. Paling itu ya mungkin. Oke, ada pertanyaan? Massage, chest physiotherapy khusus dengan posisi khusus yang bekerja sama dengan perawat. Nanti kita akan lihatkan di video. Kalian mungkin nggak puas kalau dengan cara gini. Yang mana sih orangnya, yang mana, nanti ada videonya. Massage yang penting ya, massage khusus. Jangan lakukan massage seperti massage pada bayi yang biasa ya, karena ini prematur ya kan. Ada hal-hal yang tidak boleh kalian sentuh ya. Terus boleh nggak Bu di usia-usia 2 bulan kita ngasih exercise misalnya. Kalau untuk anak-anak yang nggak banyak pakai alat bantu lagi nafas, kita bisa kasih ini ya. Ini untuk apa? Stimulasi vestibular, boleh ya, bukan didudukin ya. Kamu angkat begini aja dia udah stimulasi ya kan. Semuanya slow motion ya, nggak ada yang buru-buru, semuanya harus lembut, gentle ya kan. Biasanya kalau kayak gini reaksinya kan naik ya kan. Ingat kan optical writing ya kan, ini optical writing, tapi kita sebenarnya melatih vestibular. Oke? Ada pertanyaan? Oh ini. yang dikasih dari Oh ini sih untuk menguatkan apa namanya? Ya aktivasi ya kan. Orang Indonesia nih paling aktivasi core-nya paling cepet di stimulasi ya kan, karena kita jarang pakai bikini keluar. Ini benar ya kan. Kalau orang pembicara dari luar, mereka punya riset gitu ya. Kita yang jarang membuka perut itu aktivasinya menjadi lebih cepat kalau kita stimulasi ya kan. Misalnya kita kasih squeeze sedikit, dia akan kontraksi. Tapi kalau orang yang suka berjemur di pantai gitu kan, dia udah biasa gitu kan, tiduran di pasir kan, nggak ada lagi yang sensitif lagi di sini kan. Jadi begitu dikasih rangsang biasa-biasa aja. Agak lama kita harus ada posisi tertentu lagi supaya ini. Kalau ini enggak, kita kasih squeezing sedikit, dia akan kontraksi. Squeezing dikit, kontraksi. Atau kita angkat sedikit, ini kontraksi ya kan. Atau ini ini kontraksi. Ini yang bekerja ini ya. Jadi gerakannya itu ya. Necknya fleksi, ini fleksi ya. Karena dia masih bayi, prematur pula, jangan lurus-luruskan. Semuanya harus dalam pola yang dia punya ya. Sama waktu yang bedong ya Bu Pin ya. Bedong juga gitu, nggak dilurus-lurusin ya. Bedong tadi Bu Pin, bedong Pin ya. lanjut mau bedong. Ini fleksi semua ya.
Fleksi semua. Fleksi. Ini kan fleksi nih. Jangan dilurusin, segitu aja. Ya kan? Kadang-kadang ini sampai kayak kita pakai terus. Kan? Iya. Saya baru cerita nih, cucu saya masih ada di NICU gitu kan. Jadi dia modelnya begitu. Ya. Ada lagi mungkin? Sudah ya. Ada pertanyaan? Apa mau ditanya? Ditanya. Mau ditanya apa mau nanya? Hah? Ya. Pak. Bedong. Ini bedongan yang sampai ini ya. Iya. Kepala iya. Jadi hilang ya. Cuma punya satu. Bedong itu kalau dia mau tidur harus dibedong ya. Bayi itu kalau mau tidur dibedong, kalau nggak dia bisa tidur. Yang mulu.